Yuk, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Jadi hari ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Strongest Hunter ya guys ya. Di video sebelumnya ketika Jin Taekyung memperlihatkan buku seni bela diri yang di drop dari Jopil, sebelum yang ngebuat Mukyung benar-benar kaget sekaget-kagetnya. Dia bilang Divine Palm of Fire. Bagaimana kau punya itu, geblek sialan? Sambil tertawa, Jin Taekyung bilang, seseorang yang sangat aku syukuri memberikannya kepada aku dan pergi gitu aja tuh. Mukyung mulai memasang wajah seriusnya sambil berkeringat. Dia bilang, dia memberikannya padamu dan pergi gitu aja katamu. Berhenti bicara omong kosong dan katakan padaku yang sebenarnya. Bagaimana bisa kau mendapatkan teknik eksklusif milik klan Flame itu? Ngelihat wajah serius Mukyung, Jin mulai berkeringat juga dan bilang, aku serius kok, seseorang memberikannya padaku dan pergi. Ada apa dengannya sih? Mendengarkan jawaban Jin, Mukyung dengan kesal bilang, cukup dengan omong kosong candaanmu itu. Aku sedang gak mood dengan semua itu sekarang. Kelihatannya kau salah paham akan sesuatu di sini. Apa kau menjadi terlalu pintar sampai mencuri manual seni bela diri dari fraksi lain? Jika itu terjadi, keluarga kita akan dikritik oleh seluruh dunia. Dalam kasus terburuk, mungkin akan membuat keluarga kita menuju kehancuran total. Jin terdiam dan hanya bisa bilang, cius lo bang. Setelah itu Jin pun jujur kepada abangnya kalau dia mendapatkan buku bela diri itu dari Jopil, bandit yang dia habisi sebelumnya. Mukyung ngejawab, satu kata satu serangan Jopil. Bagaimana bisa bajingan itu mendapatkan Divine Palm of Fire teknik? Jin pun mengatakan kalau dia pernah mendengar jika Jopil mengatakan dia adalah pewaris ke-19 Divine Palm of Fire. Mukyung yang mendengarkan penjelasan itu mengatakan, hah? Dia pewaris ke-19 Divine Palm of Fire? Apa-apaan itu? Apa-apa kau nggak salah dengar? Masa iya bandit kayak dia salah dengar kali lu blok? Jin pun ngejawab, enggak, aku yakin dia mengatakan itu. Gak ada alasan baginya juga untuk berbohong sebelum kematiannya, bukan? Mukyung bilang lagi, jika itu memang benar, kenapa pula pewaris Divine Palm of Fire bisa kalah oleh orang sepertimu? Jin tersentak dan dia diam sejenak. Dan dengan wajah yang sangat kesal tapi ditahan, Jin bilang dalam hatinya, tepat. Walaupun aku tersinggung dengan perkataan si kampret ini, tapi yang dia katakan itu adalah benar. Orang yang mempelajari seni bela diri puncak berkeliaran dan melakukan hal bodoh itu aja udah cukup mencurigakan. Tapi yang lebih kampretnya lagi, orang seperti itu bisa kalah olehku yang merupakan tingkat pertama dari seni bela diri. Juga bahkan gak bisa menggunakan ki pedang dengan benar. Dengan wajah yang kecewa, Jin ngelihat buku tingkat transendensi itu dan yang sedang dipegangnya sambil bilang, cih, Divine Palm of Fire ya. Apa ini ternyata lebih lemah dari yang kupikirkan. Mendengarkan itu, Mukyung menepok jidatnya sambil bilang, bajingan gila. Mungkin hanya kau di dunia ini yang punya keberanian mengatakan kalau teknik seni bela diri eksklusif milik Raja Api itu lemah. Hah? Siapa itu Raja Api? Apa dia tinggal di negara api? Kata Jin bingung. Mukyung makin kesal dengan adiknya yang terlalu bodoh bahkan gak mengetahui tentang Raja Api. Woi sialan, kau beneran gak tahu tentang Raja Api? Raja Api adalah master yang berada dalam 20 kekuatan paling mendominasi dunia. 1 dewa, 3 bintang, 10 raja. Apa kau gak pernah dengar itu sialan? Setelah tahu adiknya bukan berpura-pura bodoh tapi emang beneran bodoh, Mukyung menceritakan kisah lengkap Raja Api yang melegenda pada Jin. Begitu mendengarkan kisah Raja Api yang marah besar pada fraksi demonik dan membantai mereka semua tanpa sisa, seketika Jin yang sedang memegang buku Divine Palm of Fire mulai berkeringat dingin. Dalam hatinya dia bilang, sial, apa yang terjadi padaku jika aku ketahuan memiliki buku martial art orang kuat gila seperti dia itu? Jin yang udah ketakutan buru-buru mengajak Mukyung untuk pergi ke lokasi di mana Raja Api tinggal. Tapi Mukyung ngejawab gak ada seorang pun yang tahu di mana dia tinggal sekarang. Dan bahkan dia gak memiliki sekte yang sebenarnya. Karena teknik bela dirinya itu hanya diturunkan kepada 1 orang, seperti yang dilakukan Paman Choi. Tapi saat Raja Api terakhir kali muncul 40 tahun yang lalu, dia udah tua. Gimana kalau dia udah mati? Bukankah dengan begitu kau otomatis akan menjadi satu-satunya pewaris dari klan Flame? Gak berselang lama setelah Jin dan Mukyung mengantarkan kepergian Wolhua dari sekte Gunung Heng, mereka pun dipanggil oleh Paman Cheol dan juga Seowol.
Paman Choi berterima kasih kepada Jin dan kawan-kawan yang udah membantu sekte Gunung Heng dalam mempertahankan eksistensinya. Sedangkan Seo malah meminta maaf atas kekacauan yang disebabkan oleh perbuatan ayahnya pada keluarga Jin sebelumnya. Dan terakhir sebelum mereka pergi, Seo mendekati Jin dengan manja sambil berbisik, "Saat kita bertemu lagi 15 hari lagi, mohon berikan jawaban yang belum bisa ku dengar terakhir kali ini. Aku sangat menantikannya." Spontan wajah Jin langsung memerah malu dong ya. Oke, akhirnya Jin dan kawan-kawan berangkat pulang menuju Taiwan. Setelah lama di perjalanan, Jin mengecek power burst pil yang ada di inventorinya. Begitu membaca notif pil tersebut, Jin merasa heran kok bisa pil ini nggak ada info tentang level, nggak ada info tentang efek samping, dan bahkan orang yang membuatnya juga nggak diketahui. Dalam hatinya Jin bilang, pil ini berbau masalah, jadi lebih baik nggak kugunakan. Nggak berselang lama, Jin dan Mukyung tiba di Taiwan dan disambut dengan sangat meriah oleh Wikyung dan bawahannya, Wipeng. Setelahnya, Jin menunjukkan power burst pil pada Wikyung untuk mencari tahu siapa pembuat pil berbahaya ini sebenarnya. Wikyung dan Wipeng pun saling berdiskusi untuk memastikan asal-usul tersebut. Setelah perbincangan panjang, tiba-tiba Wipeng bilang, "Jangan-jangan Dark Heaven." Tapi Wikyung langsung memarahinya untuk diam, sehingga membuat Jin dan juga Mukyung makin penasaran. Lalu tiba-tiba notif baru pun muncul di hadapan Jin yang mengupdate informasi tentang Power Burst Pill dari gak diketahui menjadi buatan milik Dark Heaven. Jin dan Mukyung penasaran dan menanyakan siapa Dark Heaven itu. Tapi Wikyung bilang kalau dia gak bisa memberitahukan mereka tentang Dark Heaven sekarang, karena informasi yang mereka kumpulkan ini belum valid. Nanti setelahnya informasi ini pasti akan diberikan. Setelah itu Wikyung ngajak kedua adiknya untuk minum-minum sebagai perayaan keberhasilan yang udah mereka tuntaskan di sekte Gunung Heng. Oke, sedikit spoiler, Dark Heaven adalah organisasi jahat yang udah memperdayai ketua Elder untuk berkhianat kepada keluarga Jin Taiwan. 3 hari kemudian, terlihat Jin dan rombongan memasuki suatu kota dan langsung disambut oleh sorakan para penduduk yang ngefans padanya. Mereka semua berteriak, "Sleeping Dragon Sansi! Sleeping Dragon Sansi! Wow!" Dan Jin pun membalas sapaan mereka semua dengan senang hati, karena ini akan membuat poin popularitasnya semakin meningkat, sehingga akan ada penambahan stat yang lebih besar untuknya. Nggak berselang lama, wali kota-kota tersebut menghampiri Jin lalu memberikan sebuah gulungan pada Jin yang berisikan undangan dari Lord. Wali kota bilang kalau Lord sangat terkesan dengan prestasi Jin belakangan ini, makanya dia ngajak Jin ketemuan. Notif baru pun muncul di hadapan Jin yang intinya Jin harus menghadiri makan siang yang digelar oleh Lord. Jika dia menolak quest ini, maka Lord akan sangat kesal, begitu kata di quest tersebut. Jin cukup keheranan ngelihat quest kali ini, kok agak aneh nih notif. Beberapa saat kemudian, Jin dan semua rombongan makan siang di sebuah penginapan bernama Penginapan Phoenix. Setelah Wikyung dan lainnya siuman karena mereka semua teler setelah minum-minum semalaman. Jin pun bilang ke Wikyung dan yang lain kalau dia diundang oleh Lord. Tentu aja Wikyung senang ngelihat Jin mendapatkan undangan kehormatan dari Lord. Tapi Jin penasaran, kenapa keberadaan Lord sangat terhormat? Apa hubungan statusnya dengan faksi Murim dan faksi bela diri seperti mereka ini? Wikyung ngejelasin kalau posisi Lord itu seperti gubernur provinsi dan perpanjangan tangan dari kekuasaan sang kaisar. Kaisar sendiri merupakan sosok yang menguasai seluruh negeri, termasuk area Murim. Makanya orang-orang Murim harus tunduk kepada kaisar. Otomatis perwakilan kaisar seperti Lord pun harus dipatuhi oleh orang-orang termasuk Murim juga. Dan pada akhirnya saat masalah keamanan gak bisa diselesaikan di tangan pemerintah, martial artis dari Murim pasti akan dipanggil untuk bekerja sama oleh Lord. Itulah hubungan mutualisme dan saling menghormati antara Murim dan juga Lord atau pemerintahan. Penjelasan Wikyung langsung ditangkap dan dipahami oleh Jin. Tapi dia masih penasaran kenapa orang-orang di bawah komando Lord mengabaikan penderitaan rakyat yang disebabkan para bajingan dari faksi demonik. Wikyung kesulitan sih ngejawab pertanyaan tersebut, tapi justru Mukyung yang ngejawabnya dengan belak-belakan dan gamblang. Dia bilang, itu karena Lord gak kompeten. Gimana mau kompeten? Lord kita sekarang adalah seorang anak bocah berusia 10 tahun. Dan dia merupakan adik bungsu dari sang kaisar. Apa? Anak 10 tahun kata Jin. Dia sangat kaget sekaligus paham kenapa sebelumnya quest mengatakan kalau Lord bisa kesal. Jin makin kaget lagi begitu tahu kalau Mukyung pernah diundang juga oleh Lord 3 tahun yang lalu. Dan dia sangat benci pada sosok Lord itu sampai dengan sekarang. Gak berselang lama Jin pun pergi bersama Mujin ke ibu kota Sansi demi memenuhi undangan resmi Lord.
Siapa sangka Mujin ternyata asli kelahiran ibu kota. Ada banyak kenangan masa kecil di sana. Dan untuk mengenang kenangan tersebut akhirnya mereka pun membeli beberapa permen masa lalu Mujin. Tapi tentu di samping jalan mereka asik berisik dan bertengkar aja. Tiba-tiba Jin tersentak kaget berkeringat karena dia merasakan aura seorang expert yang mendekat. Jin buru-buru melirik ke belakang. Siapa sangka aura expert tersebut datang dari seorang bocah yang tanpa kelaparan dengan baju compang-camping. Dia bilang, apa kalian gak mau makan permen itu? Kalau kalian gak mau, bolehkah aku memilikinya? Jin mengaktifkan key sense-nya dan di sana tertulis nama Cheongpung dengan level gak diketahui. Dalam hati Jin bilang, siapa orang ini? Kemungkinan dia sekuat abangnya Mukyung atau bahkan lebih kuat lagi. Mujin juga menyadari kalau orang yang berada di dekatnya adalah seorang expert bela diri dan Mujin berbisik ke Jin. Apakah dia salah satu elder dari sekte pengemis, Bung? Tapi Jin mengatakan kalau sepertinya dia bukan salah satu dari sekte besar manapun. Setelah Cheongpung memakan permen dari Mujin dengan lahap, mereka pun saling berkenalan, tapi Cheongpung masih aja keroncongan parah dan perutnya berbunyi. Dia pun meminta tolong sekali lagi pada Jin agar ditraktir makanan karena memang dia nggak punya uang sama sekali. Jin setuju membantunya karena penasaran dengan level expert orang yang berada di depannya ini. Jadi singkat cerita, Cheongpung pun ditraktir makan dan minum sepuasnya di salah satu restoran penginapan. Sambil makan dan minum itulah Cheongpung cerita kalau selama ini dia tinggal di gunung bersama kakeknya selama 15 tahun. Sejak dia masih berusia 5 tahun. Mendengarkan cerita tersebut, Jin makin penasaran dengan Cheongpung ini. Kok bisa ada expert yang berada di atas level puncak di usia 20 tahunan? Jin pun nanya di mana gunung tempat dia dan kakeknya tinggal. Cheongpung meminta maaf karena dia nggak bisa menjawabnya. Karena selama ini ada begitu banyak orang yang selalu mencari keberadaan kakeknya. Makanya mereka selalu berpindah-pindah tempat dari gunung satu ke gunung lainnya. Cheongpung menjelaskan alasan kenapa dia turun gunung dan itu ternyata berkaitan dengan 10 naga dan juga phoenix. Dari Mujin akhirnya Jin tahu kalau 10 naga dan phoenix adalah julukan para martial artis muda yang jenius yang akan menjadi pemimpin masa depan Murim nantinya. Bahkan Jin Mukyung, kakaknya Jin, termasuk salah satu dari 10 orang yang memiliki julukan tersebut. Cheongpung bilang kepada Jin dengan antusias kalau dia penasaran siapa yang lebih hebat antara dia dan 10 orang yang memiliki gelar tersebut. Di sanalah barulah Jin paham motif Cheongpung turun gunung ternyata berkaitan dengan rivalitas kompetitif dengan para jenius martial artis muda lainnya. Begitu Cheongpung kelar bercerita, tiba-tiba sekumpulan pemuda di lantai 2 menertawakan mereka karena emang perbincangan mereka itu cukup absurd. Dan diceritakan pula di tempat publik. Belum lagi itu keluar dari mulut anak dengan wajah dan baju yang compang-camping seperti Cheongpung ini. Mereka pun bilang dari atas, lihat bajingan bodoh itu. Dia yang gak tahu apapun tentang martial art bisa-bisanya mengucapkan omong kosong tentang mengalahkan 10 naga dan phoenix. Hahaha, lucu sekali kau bocah, kata pemuda itu gak berhenti tertawa sekaligus menghina Cheongpung. Jin yang kesal bilang ke mereka, hei, apa kalian udah selesai ketawa di sana? Kenapa memangnya kalau kami udah selesai? Hah? Ada masalah? Balas orang yang ada di atas sana. Mendengarkan jawaban itu, Jin bilang, kalau kalian udah selesai cepat turun kemari sialan. Leherku sakit ngelihat ke atas terus. BTW, para pemuda ini sebenarnya adalah keturunan dari Ketua Biro Kosmik serta 5 sekte baru Sansi yang berdiri sejak dikalahkannya Ketua Elder beserta semua sekte komplotannya yang berkhianat. Ketua Biro Kosmik yang punya kekayaan dari berbagai bisnis secara sengaja membeli lebih dari 20 sekte kecil dan menengah dari Sansi agar bisa disatukan menjadi 5 sekte yang baru di bawah pengaruhnya. Dan alasan kenapa orang yang bernama Wojin ini, yaitu penerus Biro Kosmik ini dan sisa anak dari 5 sekte Sansi berkumpul bersama malam ini adalah karena mereka akan makan siang dengan Lord Sansi besoknya. Sama seperti Jin. Bisa dibilang mereka ini sangat arogan karena orang tua mereka yang kaya raya lah intinya. Oke, kembali ke cerita. Wojin beserta seluruh temannya turun ke lantai bawah memenuhi panggilan Jin. Dia bilang ke Jin, hei, kau harusnya lebih mengawasi mulutmu. Jika kau tahu siapa kami ini, kau nggak akan. Belum habis Wojin bicara, tiba-tiba Jin langsung memotongnya dan menyebutkan satu persatu dari nama mereka. Tentu mereka pun berkeringat dingin dan kaget begitu ngelihat Jin tahu semua nama mereka, padahal belum pernah mereka sebutkan. Tentu Jin tahu nama-nama mereka setelah Jin melakukan key sense-nya. Jin pun bilang, kenapa kalian begitu kaget? Tolong jangan tanya gimana aku bisa tahu nama kalian. Aku sangat capek hari ini, jadi aku akan menghantammu jika kau menanyakan itu. Tapi tentu orang seperti ini gak akan mendengarkan perkataan orang yang diremehkannya.
Woo-jin langsung nanya, "Di mana kau?" Belum habis dia bicara, plak! Jin menampar Woo-jin dengan begitu keras dan membuatnya terhempas ke belakang dan pipinya bengkak. "Apa kau tuli? Aku udah bilang bukan?" kata Jin memperingatkan Woo-jin sekali lagi. Woo-jin yang kesal dipermalukan di depan banyak orang bangun dan menghunuskan pedangnya. Dia bilang, "Beraninya bajingan ini." Tapi dalam hati Woo-jin juga bilang, "Sejak kecil aku udah menyerap berbagai elixir dan mempelajari martial art tingkat pertama dengan dukungan penuh biro kami. Aku bahkan membanggakan diriku berada di depan banyak bintang baru lainnya dalam hal martial art. Tapi aku kenapa nggak bisa melihat pergerakannya? Gerakan saat dia memukulku tadi," kata Woo-jin sambil berkeringat ngelihat pukulan Jin sebelumnya. Dengan bergetar Woo-jin nanya, "Siapa kau? Dari sekte mana kau berasal?" Jin memasang wajah serius dan bilang, "Woi bajingan, kau gak seharusnya menanyakan pertanyaan lagi kepadaku. Jika kau ingin mendengarkan jawabanku, maka kau harus meminta maaf terlebih dahulu kepada kami. Dan ini adalah peringatan terakhirku kepadamu." Tapi dengan arogan Woo-jin ngejawab, "Kau ngajak ribut orang yang salah, Bung. Kami adalah penerus 5 sek." Jedor. Jin Tae bergerak dengan kecepatan tinggi dan langsung menggeplak Woo-jin sampai dia terhempas ke belakang dengan begitu kuatnya. Dengan marah Jin bilang, "Si kampret ini gak ngerti ucapan ya. Mari kita bikin paham dengan fisik." Ngelihat Woo-jin dihajar di belakang sana, teman-teman Woo-jin mulai menarik sarung pedang mereka untuk membantu. Tapi ketika mereka mau menarik sarung pedangnya, tiba-tiba seseorang di belakang sana bilang, "Aku ingat, dia adalah naga tidur Sansi dari keluarga Jin." Yang awalnya kawan-kawan Woo-jin ini mau menarik pedangnya, tiba-tiba kembali menyarungkannya lagi. Dan dengan wajah yang sangat kaget mereka bilang, Dia berasal dari keluarga Jin Taeyuan. Naga tidur yang itu, habislah kita." Gak berselang lama, Woo-jin terlihat udah bonyok parah kena gampar sama Jin berkali-kali. Sedangkan mereka semua, tangan mereka terikat ke belakang dengan kepala bersujud ke depan karena diperintahkan oleh Mujin. Setelah memberikan beberapa pelajaran lagi kepada mereka semua, Jin dan yang lainnya pun mencari penginapan. Keesokan harinya, wali kota yang sebelumnya ngasih gulungan undangan kepada Jin datang ke penginapan untuk menjemput seluruh tamu undangan lord termasuk Woo-jin dan kawan-kawan. Di sini Jin baru tahu kalau orang-orang yang dihajarnya itu juga termasuk orang-orang yang dipanggil oleh lord. Kalau tahun ini mungkin dia akan sedikit lunak kepada mereka. Wali kota nanya kemana satu orang lagi. Tapi Jin ngejawab kalau Woo-jin semalam terlibat perkelahian dan dia sedang dirawat. Bawahan Woo-jin hanya bisa diam, kalau enggak mereka akan diamuk lagi setelah ini oleh Jin. Si mayor pun mulai panik dan bilang kalau nggak bisa membawa mereka secara lengkap di hadapan lord, bisa-bisa dia dihukum oleh lord. Ngelihat keluhan wali kota ini, Jin menawarkan martial artis lain yang bisa diajak ketemu lord. Dan tentu aja itu adalah Chongpung. Tapi tentu lord ragu begitu melihat Chongpung. Tapi Jin meyakinkan si wali kota kalau si Chongpung ini adalah seorang martial artist yang sangat kuat. Setelah itu mereka pun berangkat ke istana Lord Berada. Sementara itu di istana terlihat seorang komandan yang sedang berlatih intens dengan pedangnya. Lagi sibuk-sibuknya latihan, tiba-tiba seorang prajurit datang dan bilang kepada komandan ini kalau dia diundang makan siang oleh Lord. Jujur si komandan lebih suka latihan pedang dan melatih prajurit. Tapi karena Lord yang memanggil, dia gak punya pilihan lain. Beberapa saat kemudian si komandan yang bernama Lepong hadir menuju aula makan siang. Tapi sebelum pintu aula dibuka, dia mendengarkan suara orang lain yang bukan Lord memanggilnya untuk masuk. Ternyata di dalam sana udah menunggu Suprek Hongjin, orang yang paling Lepong benci selama ini. Setelah memberikan salam hormat, Lepong pun masuk ke dalam dan bilang dalam hatinya dengan lidah dan tipu muslihatnya yang licik, dia selalu menutupi telinga Lord. "Hongjin, kau adalah seorang bajingan pengkhianat serakah. Kenapa bajingan kejam sepertimu ada di sini?" Lepong dan Hongjin pun saling sindir satu sama lain dan menatap dengan intens. Tapi karena hari ini adalah hari spesial bersama Lord, Hongjin pun sedikit mengalah. Dan dia pun nanya ke Lepong, "Bukankah dulu kau pernah bilang kau berasal dari sekte Gunung Hua? Sekte Gunung Hua atau Monhua ada di Sansi, bukan? Kebetulan aku hari ini akan bertemu dengan beberapa martial artis dari Sansi juga. Aku penasaran apa komandan juga kenal dengan mereka." Lepong membenarkan dia berasal dari sekte Gunung Hua. Dan dia sangat penasaran siapa martial artis yang Hongjin maksud ini. Siapa sangka Hongjin ternyata mengundang musuh bebuyutan sekte Gunung Hua, yaitu sekte Southern Edge yang diwakili oleh Gong Il-hyuk. Setelah menyampaikan salam kepada Hongjin, Gong Il-hyuk langsung menyindir Lepong dengan panggilan petapa Gunung Hua.
serta mengungkit kembali kejadian 10 tahun yang lalu ketika Lepong kalah dalam pertarungan kurang dari 2 menit ngelawan Gong Il-hyuk ini. Tentu aja Lepong marah besar mendengarkan penghinaan seperti ini dari sekte rivalnya, dan ketegangan mereka berdua pun disaksikan oleh Jin yang baru aja tiba di aula makan lore itu. Hong Jin pun menyapa dan menyambut kedatangan Jin, disusul oleh Lepong. Tapi Gong Il-hyuk malah meremehkan Jin karena reputasinya dulu sebagai cowok playboy, bahkan memanggil Jin sebagai juniornya di Burim. Jin yang kesal diremehkan dan so akrab ini langsung membalas Gong Il-hyuk dengan sindiran yang membuat Il-hyuk ini menjadi sangat kesal dan merasa senioritasnya diremehkan oleh bocah baru naik daun ini. Nggak berselang lama akhirnya Cheongpung juga menyusul ke dalam sana bersama pemuda keturunan 5 sekte Sanshi itu. Gong Il-hyuk lagi-lagi penasaran dan nanya asal-usul dari Cheongpung ini sebagai juniornya di Burim. Bukan ngejawab dengan jelas, Cheongpung yang polos terlihat di mata Gong Il-hyuk sedang meremehkannya dengan sangat parah. Karena emosinya yang udah menumpuk disebabkan oleh ulah Jin sebelumnya dan juga Cheongpung, dia pun berteriak, "Dasar bocah brengsek, apa yang sebenarnya kau mau katakan sialan?" kata dia sambil berusaha mencekik Cheongpung dengan kedua tangannya. Namun tiba-tiba Gong Il-hyuk tersentak kaget ngeliat tangannya berhasil dicengkram oleh Cheongpung dengan begitu keras sampai meninggalkan bekas lembab yang begitu besar. Ketika sadar kalau dia menyakiti lawan bicaranya karena refleks, Cheongpung pun buru-buru meminta maaf. Kali ini Gong Il-hyuk gak mampu menahan amarahnya lagi. Dia bilang, "Refleks katamu, maaf. Gak perlu minta maaf bocah. Dari awal kau terus-terusan mempermalukanku sebagai elder dari sekte Southern Edge. Kau memang harus diberi pelajaran." Tanpa ragu, Gong Il-hyuk ngeluarin skill tinju andalannya, Divine Thunder Fist, dan aura petirnya menyambar dengan begitu dahsyat. Gong Il-hyuk mengerahkan tinjunya sekuat tenaga ke arah muka Cheongpung, tapi Cheongpung langsung mengcounternya dengan teknik telapak tangan. Seketika tangan Gong patah dan bahkan tulang tangannya keluar mengucurkan banyak darah hingga dia terkapar kesakitan di lantai. Jin pun kaget ngelihat skill Cheongpung dan dia bilang dalam hatinya, bocah satu ini dia melumpuhkan Gong Il-hyuk dengan level lebih dari 70 itu dalam satu pukulan. Monster macam apa Cheongpung ini sebenarnya? Gong Il-hyuk dengan menahan rasa sakit dia bilang, pukulan macam apa itu? Cheongpung ngejawab, ini bukan pukulan, ini adalah teknik bernama Origin Illusion Palm. Sementara itu Lepong tersentak kaget mendengarkan teknik tersebut dan dia bilang, bentar, barusan kau bilang Origin Illusion Palm? Apa kau yakin? Nggak salah nih. Yakinlah, aku mempelajarinya dari kakekku kok, kata Cheongpung dengan singkat. Kakek? Boleh aku tahu siapa namanya? Tanya Lepong yang makin penasaran. Cheongpung ngejawab, Mai Jong-hak. Mendengarkan nama tersebut, mata Lepong langsung terbuka dengan lebar sekaligus wajahnya mengucurkan banyak keringat dingin. Dia bilang, "Hah? Mai Jong-hak? Dia cucu dari Sword Sign Plum Blossom Monhua yang sangat terkenal itu." Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita Strongest Hunter hanya di channel Fokuser Anime dan